Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Wabil khusus Bapak Ibu yang sedang menantikan alokasi penetapan P3K paruh waktu. Nah, kita baru saja mendapatkan edaran BKN dalam hal ini untuk pengangkatan P3K paruh waktu yang surat ini tertanggal 4 September ya, cukup lama ya. Sudah namun kita baru mendapatkannya ya. Tentu saja surat ini ditujukan untuk PPK pusat dan daerah ya. Baik Bapak Ibu, agar Bapak Ibu dapat memahami, kita baca bersama-sama karena ini berkaitan juga dengan contoh ijazah SK ya nanti yang akan diterbitkan oleh Pemda. Karena nanti akan ada SK, bisa SK yang bersifat SK pribadi, ada juga yang SK kolektif ya yang nanti bisa dipilih oleh Pemda untuk menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu. Ya, di samping rekan-rekan semua pastinya menunggu penetapan pengumuman dari Pemda masing-masing agar dapat mengisi daerah. Nah, ini kita coba baca edaran yang dimaksud. Surat edaran Kepala BKN nomor 6 tahun 2025 tentang tata cara penetapan nomor induk P3K paruh waktu. Latar belakang kita nggak perlu baca, tentu saja ini berkenaan dengan penyelesaian ya Nona ASN sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kemudian juga selanjutnya berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin A, perlu ditetapkan ya untuk penetapan nomor induk P3K ini bagi rekan-rekan yang diangkat. Nah, sedangkan maksud dan tujuan edaran ini Bapak Ibu untuk petunjuk ya bagi daerah agar memang ini menjadi kejelasan ya bagi rekan-rekan semua maksudnya. Kemudian yang tujuannya adalah edaran ini agar adanya keseragaman ya dalam pelayanan penetapan P3K paruh waktu dan memberikan kepastian hukum bagi calon P3K paruh waktu yang nanti akan diangkat. Nah, sedangkan ruang lingkup surat ini ditujukan tentu untuk dalam rangka untuk penetapan NIP dan untuk mekanisme penetapannya. Jadi bagaimana cara-caranya, inilah aturannya ini. Dasar hukum kita tidak perlu baca, tentu saja ini berkaitan dengan landasan-landasan hukum. Nah, kita langsung pada edaran ya. Isi surat edaran. Nah, ini berkaitan dengan persyaratan-persyaratan yang tentunya bagi rekan-rekan semua yang akan diunggah di P3K paruh waktu. Tapi ini kan ditujukan kepada PPK ya, bukan kepada Bapak Ibu. Namun pastinya ini sama. Pertama pas foto terbaru ya, persyaratan kelengkapan usul penetapan NIP paruh waktu. Ya, jadi untuk rekan-rekan semua adalah pas foto latar belakang berwarna merah, ini jelas ijazah asli yang digunakan untuk mendaftar P3K paruh waktu, transkrip nilai, surat 5 poin, kemudian ini kita tak perlu buka, kemudian surat SKCK, kemudian surat keterangan sehat dari dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Nah, di sini Bapak Ibu ternyata tanpa surat jasmani rohani ya, ini hanya surat sehat saja nih yang diminta. Nah, tentunya nanti ini akan sinkron dengan SS ya Bapak Ibu. Ya, tidak disebutkan nabza juga. Di sini tidak ada minta nabza ya. Surat pernyataan rencana penempatan dan dari pejabat pembinaan tinggi pertama. Nah, kalau kita lihat dari aturan ini tidak diminta ya nabza, tidak diminta surat jasmani rohani, hanya surat sehat dari dokter ya. Nah, nanti untuk memastikan apa yang diminta persisnya di dalam halaman login ya Bapak Ibu tengok form uploadnya apakah memang memuat seperti ini atau ada nabzanya, ada jasmani rohaninya. Tapi biasanya memang jasmani rohani itu digabung, tapi biasanya memang disebutkan ya jasmani dan rohani itu disebutkan. Kalau ini hanya surat sehat nih. Nah, mungkin ini adalah kemudahan yang dimaksud kemarin bahwa rekan-rekan tidak perlu mengurus surat nabza, tidak perlu mengurus surat jasmani rohani, tapi hanya surat sehat saja. Supaya biayanya juga tidak terlalu besar. Nah, kemudian mekanismenya adalah P3K melakukan pengumuman. Ini jelas, ini yang ditunggu rekan-rekan semua ya. Kemudian nanti nama-nama yang tercantum pada pengumuman mengisi DRH nomor 2. Nomor 3,
PPK mengusulkan nomor induknya. Nah, jelas ya, nomor induk mereka yang sudah mengisi daerah itu. Kemudian keempat, Kepala BKN menetapkan ya P3K paruh waktu. Kemudian nanti ada contohnya di lampiran 1. Kemudian PPK menetapkan keputusan pengangkatan. SK-nya itu ya nanti akan kita bisa lihat di lampiran kedua. Itu jika yang pertama adalah pengangkatan dibuat format pertama, yaitu ada di lampiran 2 surat edaran ini. Kemudian bisa juga Pemda ini membuat SK-nya secara kolektif ya. Dalam hal keputusan pengangkatan paruh waktu ditetapkan secara kolektif, maka nanti dibuat menurut format juga, format 3 dan 4. Nah, jadi Bapak Ibu bisa 2 versi ya SK Bapak Ibu nanti, tidak ada yang pribadi, ada yang mungkin daerah yang akan mengambil model kolektif. Nah, kita coba lihat ya. Nah, ini tertanggal 4 Kepala BKN. Kita coba lihat nih lampiran 2, ini adalah format usulan ya. Ini format usulan penetapan nomor induknya ini. Nah, nama lengkap siapa nanti dari rekan-rekan semua ya. Paruh waktu, ijazahnya, STTB-nya, tanggalnya. Nah, ini. Jadi memang sebenarnya yang ditujukan surat ini memang PPK ya, bukan untuk Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu ini kita share untuk supaya Bapak Ibu tahu. Nah, di sini ada ya kebutuhan jabatannya apa, gaji upahnya berapa, ditetapkan di sini. Langsung ada ya. Nah, surat keterangan sehat dokternya langsung ada di sini. Surat sehat ya, keterangan sehat. Tidak ada nafzani memang. Tidak ada juga rohani jasmani. Ya, berarti benar ini memang diberikan kemudahan. Kemudian di lampiran berikutnya adalah contoh SK-nya ya. Nah, ini adalah contoh keputusan pengangkatan P3K paruh waktu, nama PPK-nya ya, ini untuk dia. Oh ya, ini catatan kaki. Nah, mengingat, menimbang, memutuskan. Nah, ini yang perorangan ya. Yang ini yang perorangan. Nah, ini ada unit kerja, gaji dan sebagainya ya. Nah, namun ada juga yang kedua adalah format yang untuk kolektif. Petunjuk pengisian lampiran 2. Oh, ini petunjuknya nih. Gunakan kop surat instansi ini untuk itu tadi ya, untuk pengisian contoh SK-nya. Nah, kemudian yang kedua adalah contoh yang kolektif ini ya. Edaran tentang penetapan nomor induk. Nah, kita lihat yang kolektif seperti apa nih. Nah, ini simpel ya. Nah, ini kolektif yang ini, lampiran selanjutnya ini yang kolektif ini. Ya, jadi memang diberikan ya kepada PPK untuk ini lampiran 3 ya. Terusnya ada satu lagi. Nah, ini kolektif. Nah, jadi nama-nama Bapak Ibu akan ada di sini ya. Petikannya hanya satu, kemudian daftar nama-nama ada di dalam lampiran di tabel belakangnya. Jadi SK bersama ya, SK kolektif. Jadi ini baiknya macam mana? Ini baiknya bagusnya memang Pemda menetapkan SK satu-satu ya, seperti rekan-rekan yang lain. Ya, demikian Bapak Ibu, ini edaran yang mestinya kita pahami juga untuk Bapak Ibu yang sedang menunggu proses pengisian daftar riwayat hidup. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.